Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini, di mana pada video kali ini aku akan membawakan sebuah cerita tentang pesugihan genderuwo. Dan jika kalian ingin tahu ceritanya lebih lanjut, dengarkan cerita ini. Namaku Rian. Kisah ini dialami oleh keluargaku sendiri. Awalnya, orang tuaku menjodohkan kakak perempuanku yang bernama Rianti secara paksa pada seorang laki-laki kaya yang bernama Alimuddin. Alimuddin itu aku rasa lebih pantas jadi bapaknya Rianti daripada jadi suaminya. Alimuddin punya 3 istri dan anak banyak. Awalnya Rianti menolak perjodohan itu karena Rianti sudah memiliki kekasih. Rianti sudah minggat dari rumah berkali-kali, namun tetap saja Alimuddin mengetahui keberadaan kakakku. Hingga akhirnya Rianti pasrah. Mau tidak mau menerima perjodohan itu. Aku selaku adik laki-lakinya sangatlah sedih melihat nasib Rianti yang menjadi korban paksa tersebut. Singkatnya, Rianti sudah menikah dengan Alimuddin dan menjadi istri mudanya yang keempat. Kakakku dibawa oleh Alimuddin ke rumah besar miliknya yang sengaja telah ia siapkan untuknya. Namun rumah itu sangatlah besar kalau hanya untuk ditinggali kakakku dan pembantunya saja. Akhirnya kakakku memintaku untuk tinggal bersamanya. Kebetulan jarak rumah itu lumayan dekat dengan kampusku. Dan kata kakakku, Alimuddin juga punya adik gadis yang sama-sama satu kampus denganku. Dia anak dari istri pertamanya, namanya Santi. Semenjak aku tinggal di rumah kakakku, Santi jadi sering ke rumah ibu tirinya yang tidak lain adalah kakakku itu. Dia gadis yang baik, soleh dan rendah hati. Pada suatu malam, tepatnya Selasa malam, aku melihat Simbok membawa sesajen ke lantai 3, semacam kelapa muda, kemenyan, rokok, bunga-bungaan dan sejenisnya. Setelah Simbok kembali dari lantai 3, aku bertanya padanya, kenapa dia membawa sesajen ke atas? Simbok cuma menjawab, "Saya cuma disuruh sama Tuan Den." Saya juga tidak tahu. Namun pada tengah malamnya, aku mendengar suara-suara ramai dan menyeramkan di lantai 3. Aku pun sempat berjalan ke arah anak tangga dengan pandangan ke atas. Dan astaga, ternyata banyak makhluk-makhluk halus sedang bersenang-senang di sana. Aku mengetahui hanya dari bayang-bayangannya saja. Lalu terlihat sesosok makhluk tinggi besar dan bertanduk. Seketika itu juga aku lari ke kamar. Namun dalam senyap kamarku, tetap saja aku tidak bisa tidur karena suara-suara gaduh di lantai 3 tersebut. Pada keesokan paginya, aku bertanya kepada kakakku Rianti, apakah dia mendengar suara-suara aneh di lantai 3 tadi malam? Tanyaku kepada dia. Rianti hanya menggelengkan kepalanya dan mengatakan kalau aku hanya berhalusinasi. Selain itu, pernah aku disuruh pergi mengantar berkas-berkas perusahaan kakak iparku, Alimuddin, ke pabrik gula terbesarnya di malam hari. Dengan melewati berpuluh-puluh hektar kebun tebu. Di perjalanan, tepat di area kanan kiri kebun tebu yang gelap, motorku tiba-tiba mati, di mana pada saat itu tidak satu pun ada kendaraan yang lewat. Aku berusaha menghidupkan kembali motorku, namun tidak hidup sama sekali. Hingga aku memutuskan untuk mendorongnya. Rasa takut dan hawa aneh mulai menyergapku. Namun aku berusaha untuk selalu positif thinking. Tetapi ternyata usahaku sangatlah sia-sia. Di waktu hening seperti itu, tiba-tiba sesuatu yang besar berlari-lari dari arah semak pohon tebu dan terlihat pas lewat di hadapanku. Sosok seperti seekor sapi putih namun tidak berkepala. Karena kaget yang luar biasa, aku jatuh pingsan. Dan saat aku sadar, aku sudah berada di pabrik pada pagi harinya. Setelah itu, malamnya, satu orang anak Alimuddin dari istrinya yang kedua dikabarkan meninggal dunia. Semenjak itu aku merasa curiga atas keanehan demi keanehan ini.
Apalagi Santi sering bilang kepadaku bahwa kakaknya sudah 5 yang meninggal. Bahkan Santi pun pernah mengatakan dia sering bermimpi diterkam makhluk halus yang menyeramkan bila saat dia tengah tertidur. Pada suatu hari, Alimuddin membawa kakakku Rianti untuk mendampinginya dinas selama 3 bulan di luar kota. Tepat waktu itu Rianti tengah hamil 4 bulan. Jujur, aku dan Santi diam-diam berpacaran. Di kala saat seperti inilah Santi sering main di rumah kakakku yang kutinggali. Pada saat kami asik membicarakan dan berbagi tentang tugas-tugas kuliah kami, tiba-tiba Santi berkata agak serius kepadaku, "Rian, aku bahagia bila di dekatmu. Akankah umurku panjang? Biar bisa terus bersamamu seperti saat ini." Ujarnya. Aku hanya menjawab, kok ngomongnya gitu sih? Ya, insya Allah kita akan selalu bersama." Dan Santi pun mengatakan bahwa setiap tahun jika bulan Sura, bapaknya si Alimuddin kerap menyembelih 3 ekor sapi putih. 1 ekor dibagikan kepada warga, 1 buat keluarga sendiri, dan 1-nya lagi dibuang ke sungai. Dan jika sapi putihnya kurang dari 3, pasti ada saja salah satu anggota keluarganya yang meninggal. Dari situ aku benar-benar yakin bahwa Alimuddin mengikat perjanjian kekayaan dengan setan. Tak lama kemudian aku mendapat kabar bahwa ada seseorang yang pintar akan hal-hal gaib. Dia tinggal di daerah Jawa. Mendengarkan ini, aku dan Santi mendatangi Bapak Kuncen itu untuk mempertanyakan dan meminta petunjuk agar tidak ada korban lagi dalam keluarga kami. Aku pun menceritakan semua kejadian aneh di rumah kakakku Rianti, yang setiap malam Selasanya selalu ada suara-suara menakutkan. Bapak Kuncen itu menyarankan agar aku memasang ayat kursi di setiap pintu kamar, terutama kamar kakakku Rianti. Bapak Kuncen itu juga menyuruh Santi agar tidak lupa mengingat Allah. Aku diberikan sebuah cincin giok berwarna putih, bukannya musyrik, tapi hanya untuk berjaga-jaga bila aku ketakutan. Dan setelah itu terkuak sudah rahasia Alimuddin. Ternyata benar kecurigaanku selama ini. Alimuddin memuja dan bersekutu dengan setan. Dia terikat perjanjian kekayaan dengan genderuwo dengan persyaratan tumbal 3 sapi putih setiap tahun. Dan jika tidak, salah seorang anak atau istrinya yang jadi gantinya. Santi sangat kaget dan sedih mendengarkan ayahnya bersekutu dengan setan. Santi menangis. Mengapa ayahnya tega menukar nyawa anak istrinya dengan kekayaan yang tidak dapat dibawa mati? Singkat cerita, aku kembali ke rumah kakakku dan menuruti saran Bapak Kuncen. Aku memasang stiker ayat kursi di setiap pintu kamar. Pada malam harinya, hawa panas hening mencengkram. Dan tiba-tiba terdengar suara meraung dan suara dentuman kaki sesosok makhluk yang besar. Mendengarkan ini, aku langsung menghubungi Santi agar wudhu dan sholat serta membaca Al-Quran. Sedangkan aku masih dalam keadaan gemetar mendengar suara menyeramkan tersebut. Aku pun teringat dengan Simbo yang pintu kamarnya lupa aku beri stiker ayat kursi. Sembari masih terdengar dentuman kaki, aku berlari menuju kamar Simbo. Sesampainya di sana, aku mendapati Simbo tergeletak pingsan. Aku bangunkan Simbo sembari kutetesi kedua matanya dengan air dan kubacakan ayat-ayat suci yang aku hafal. Syukurlah Simbo bisa sadar. Namun ketika ia membuka mata, Simbo langsung menjerit lagi. Mendadak ia melihat sesuatu di belakangku. Dan saat aku tengok, naudzubillah, tampak sesosok gorila berwajah serigala, bertanduk dan bertaring besar gading gajah. Matanya merah menyala menatapku penuh amarah. Jujur, aku sangat takut melihat makhluk yang tak pernah kupercayai keberadaannya itu. Ternyata saat ini ada di hadapanku. Dengan sejuta keberanian yang aku kumpulkan, aku membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas. Alhamdulillah, makhluk itu raib dengan seketika. Esoknya, pagi-pagi Simbo menangis kepadaku ingin pulang kampung. Ya, aku pun mengabulkannya
aku bayar sisa gajinya. Simbok mengaku trauma melihat genderuwo di rumah besar ini. Sementara Alimuddin yang berencana akan tinggal 3 bulan di luar kota, dia pulang hari itu juga. Sesampainya di rumah, dia merobek semua stiker ayat kursi yang kutempeli di pintu itu. Dia menggamparku dan mencaci maki serta memarahiku. Dia juga mengatakan aku telah mengotori rumahnya dengan stiker yang tidak berguna. Aku tahu ini semua pasti iblis keparat itu yang mengadu dan memarahi Alimuddin, dikarenakan rumahnya penuh dengan cahaya suci yang membakar tubuhnya. Akhirnya aku pun diusir dari rumahnya pada hari itu juga. Namun sebelum pergi, aku berpesan pada kakakku Rianti agar tidak lepas dari air wudhu, sholat dan berzikir kepada Tuhan. Kakakku pun sebenarnya tidak rela aku digampar dan diusir begitu saja oleh si Alimuddin. Rianti kakakku pun bertengkar atas masalah ini kepada suaminya tersebut. Belum genap 1 minggu, aku kembali dan tinggal di rumah orang tuaku. Rianti pun pulang ke rumah orang tuaku. Dia lagi hamil tua. Kelopak matanya tampak coklat pucat dan tubuhnya pun memar-memar penuh bekas pukulan. Laki-laki macam apa itu? Aku jadi benci pada Alimuddin. Mantan kakak iparku yang tak lain adalah ayah Santi, kekasihku. Setelah kepulangan kakakku ke rumah, dia menjadi semakin terpuruk. Kakakku mulai sakit-sakitan. Sudah kami bawa ke dokter, namun keadaan Rianti dan kehamilannya semakin memburuk. Aku berniat untuk memanggil Bapak Kuncen yang ada di Jawa itu. Namun perjalanan memakan waktu cukup lama. Karena jarak ke kotaku, ke Jawa Timur itu sangatlah jauh. Hingga pada akhirnya, ketika aku perjalanan pulang bersama Bapak Kuncen, nyawa kakakku Rianti sudah tidak bisa tertolong lagi. Aku tak habis pikir, masa hanya gara-gara ku pasang ayat-ayat Allah, si iblis tersebut membabi buta. Kematian Rianti tersebut bersamaan dengan 2 orang anak Alimuddin dan istrinya yang ketiga. Bapak Kuncen pun tidak bisa mencegahnya, karena itu sudah risiko perjanjian dengan iblis. Bapak Kuncen hanya menyuruh semua keluarga Santi untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah, keluarga Santi mau menurutinya, dan semenjak anak dan istri-istri Alimuddin beriman, kekayaan Alimuddin pun merosot drastis, dan Alimuddin meninggal dunia dalam kecelakaan yang mengerikan. Semenjak Alimuddin meninggal, dia tidak ada lagi yang dikhawatirkan. Ibu Santi pun mengaku lebih baik hidup sederhana namun masih dalam keutuhan keluarga, daripada hidup mewah namun harus mempertaruhkan nyawa orang-orang yang dicintai. Dan singkat cerita, pada akhirnya aku dan Santi berhasil meluluskan studi. Aku menjadi seorang sarjana arsitek dan mendapat pekerjaan yang memadai, sedangkan Santi menjadi seorang bidan. Dari sini kami merintis sedikit demi sedikit, hingga akhirnya harta kami kembali pulih dengan sendirinya. Aku dan Santi pun menikah. Alhamdulillah, keluarga kami damai, sakinah, mawaddah, dan waromah. Semuanya terwujud atas kesabaran dan ketabahan serta usaha memetik ridho yang maha kuasa. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu cerita pada video kali ini. Dan jika kalian suka dengan video-video di channel ini, silahkan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.